Bab 173 dan Bab 174. Peresmian Studio Alena. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Belum lama Tama mengirim pesan. Lelaki itu langsung menerima beberapa pesan sekaligus. Orang yang paling pertama membalas adalah Linda. Tenang saja, Pak Tama. Besok saya pasti ke sana. Kemudian pesan kedua berasal dari Albert. Terima kasih buat undangannya, Pak Tama. Besok saya pasti hadir ikut memeriahkan acara. Aldi juga tidak kalah cepat. Pak Tama, besok saya akan bawa serta anak dan keponakan saya yang kurang ajar ke sana. Sekalian kedua bocah itu akan mengakui kesalahan secara langsung di depan Anda. Mereka semua sangat senang mendapat undangan dari Tama. Mereka menganggap ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk lebih dekat dengan lelaki itu. Alena masih saja merasa kecewa dengan acara peresmian besok. Tetapi perempuan itu tidak akan menyangka. Suaminya sudah mempersiapkan sebuah pertunjukan meriah baginya. Begitu sampai di rumah, Alena segera mandi dan beristirahat. Karena besok pagi dia masih harus bersiap-siap untuk acara peresmian. Tama juga tidur lebih awal. Di dalam otaknya penuh dengan pikiran. Besok bagaimana caranya dia membuat istrinya menjadi perempuan yang menjadi pusat perhatian seluruh kota Jakarta. Keesokan harinya, hari ini adalah hari peresmian Studio Alena yang sudah dijadwalkan. Karena tidak memiliki banyak uang. Apalagi ini adalah langkah awal dia memulai usaha sendiri. Karena itu Alena menyewa sebuah kantor untuk perusahaannya di gedung Intercom yang terletak di daerah sedikit terpencil. Meskipun gedung Intercom merupakan salah satu properti perusahaan Houston, tetapi gedung itu sedikit tidak layak. Biasanya perusahaan Houston tidak mau ambil pusing untuk mengurusnya sendiri. Karena itu pihak perusahaan Houston menyerahkan gedung Intercom kepada perusahaan perantara untuk diurus dan disewakan kepada pihak lain. Pada awalnya Tama ingin bilang kepada Melissa. Dia ingin meminta perempuan itu untuk mengosongkan salah satu lantai dari gedung itu. Untuk diberikan kepada istrinya sebagai studio. Tetapi setelah dipikir-pikir, Tama juga takut tidak bisa menjelaskan kepada Alena dengan logis. Karena itu dia membiarkan istrinya mengeluarkan uangnya sendiri untuk menyewa sebuah kantor yang sangat kecil. Alena dan Tama saat ini sudah berdiri di depan pintu kantor. Mereka berdua sedang menunggu kedatangan para tamu. Kemarin Alena menyebarkan undangan kepada para rekan bisnis saat dia masih bekerja di Harris Group. Bahkan perempuan itu mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk memberikan undangan pada Melissa dari perusahaan Houston. Tetapi Alena masih merasa sangat khawatir. Entah para undangannya itu akan datang atau tidak hari ini. Dia sendiri sadar, dia sendiri tidak memiliki kekuatan apapun. Tapi kalau sampai acara peresmian begini saja sepi, maka kelak perusahaan barunya juga akan dipandang sebelah mata. Tama melihat istrinya begitu tegang. Karena itu dia pun mencoba menenangkan istrinya itu. Lena, ini masih awal kok. Nanti kalau waktunya sudah sampai, para tamu juga pasti akan datang. Kamu nggak usah khawatir ya. Jadwal peresmian yang sudah Alena tentukan adalah jam 10 pagi. Saat ini jam menunjukkan jam 9 lewat sedikit. Wajar saja kalau belum ada orang yang datang. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba ponsel Alena berbunyi. Saat Alena mengangkat telepon, dia baru menyadari kalau itu telepon dari lobi gedung Intercom. Petugas lobi mengatakan kalau orang-orang dari keluarga Haris datang berkunjung. Jadi mereka menginformasikan lebih dahulu. Tama juga sudah mendengar suara dari ponsel Alena. Kemudian lelaki itu bertanya keheranan. Keluarga Haris, ngapain mereka datang ke sini? Kamu ada undang mereka ya? Lena, Alena menggelengkan kepala dan berkata. Waktu itu sudah ribut-ribut sama mereka sampai kayak gitu. Mana mungkin aku undang mereka ke sini. Mungkin saja mereka ingin melihat dan menertawakan aku. Petugas lobi bilang kalau nenek yang datang sendiri. Selain itu dia juga bawa paman sekeluarga. Nanti kamu nggak usah ribut sama mereka ya. Tama mengangguk sambil tertawa pelan. Asalkan mereka nggak cari masalah. Aku pasti nggak mungkin bakal ribut-ribut sama mereka di hari besar seperti ini. Alena hanya mengangguk kepala dengan cemas. Segera setelah itu, dia dan Tama melihat sang nenek yang berjalan dengan sebuah tongkat. Selain itu ada Glenn, lalu Arkan dan juga Vivian bertiga. Mereka berjalan di koridor menuju kantor baru Alena. Beberapa waktu yang lalu, Arkan yang dihajar habis-habisan.
Setelah itu ditangkap dan ditahan di kantor polisi. Setelah Nyonya Haris memberikan uang jaminan, baru lelaki itu dibebaskan. Karena itu saat dia melihat Tama, raut wajahnya dipenuhi dengan kebencian Wejep Buek, tetapi Tama terlalu malas untuk mempedulikan lelaki itu. Hari ini adalah hari besar, peresmian kantor baru istrinya. Karena itu dia tidak ingin berurusan dengan mereka sampai menimbulkan keributan. Asalkan mereka tidak bertindak keterlaluan, maka Tama juga tidak akan dengan sengaja menyinggung mereka. Vivian berjalan di depan. Dengan sinis perempuan itu mencibir. Alena, sekarang ketemu nenek saja kamu nggak sapa ya? Terlalu durhaka kamu. Kalian sudah usir aku keluar dari keluarga Haris. Seharusnya, sekarang itu kita nggak ada hubungan apa-apa lagi, ujar Alena datar. Kurang ajar, tukas Nyonya Haris sambil menghentakkan ujung tongkatnya ke atas lantai. Di badan kamu mengalir darah keluarga Haris. Jadi kamu lahir sebagai orang dari keluarga Haris. Mati pun harus menjadi hantu keluarga Haris. Ini orang ngomongnya juga terlalu pelin-pelan deh. Dulu bilang orang yang sudah diusir, maka orang itu bukan lagi anggota keluarga Haris. Sekarang bilang lagi orang yang diusir itu hidup dan matinya tetap sebagai orang dari keluarga Haris. Benar-benar nggak punya pendirian, ujar Tama sinis. Kamu ini ya, nenekku lagi ngomong. Seenaknya saja sampah kayak kamu berani memotong pembicaraan, tukas Arkan. Tama menatap Arkan dengan tajam dan balik bertanya. Waktu itu kamu masih belum cukup dihajar ya? Mau aku kasih pelajaran lagi? Seketika leher Arkan seperti menciut. Lelaki itu langsung ketakutan. Terakhir kali saat mau merebut villa dari Tama, Arkan sudah melihat kekuatan lelaki itu. Jangankan dia seorang, ada 10 Arkan pun, juga bukan tandingan Tama. Karena itu, meskipun dia membenci lelaki itu, Arkan memutuskan untuk diam-diam saja. Alena sendiri sedang mengerutkan bibirnya. Lalu perempuan itu menoleh dan menatap neneknya. Maaf, hari ini acara peresmian kantor kami tidak mengundang kalian. Mohon kalian segera pergi dari sini. Acara peresmian, Nyonya Haris berkata dengan nada menghina. Alena, kamu kira, dengan kantor bobrok dan kumuh ini bakal ada orang yang datang? Glenn yang berada di samping Nyonya Haris tertawa terkekeh. Dengar-dengar, kamu bahkan berani kasih undangan ke perusahaan Houston. Kamu juga nggak pikir dulu baik-baik. Tempat kecil dan bobrok kayak gini mana mungkin dilirik sama perusahaan Houston? Ujar lelaki itu. Lia, kali ini Nyonya Haris yang kembali berbicara. Alena, kita ini satu keluarga. Layaknya pasangan suami istri bertengkar. Baikan lagi, di dalam tubuh kamu mengalir juga nenekmu ini. Kenapa kamu harus menantang nenek sana sini sih? Setelah itu, Nyonya Haris maju selangkah lebih dekat dan berusaha mengatakan sesuatu untuk mencuci otak Alena. Coba kamu lihat kamu sendiri. Kamu membentuk kantor bobrok kayak gini sendirian. Uang nggak punya, sumber daya juga nggak punya. Lebih baik kamu kembali ke perusahaan keluarga Haris. Nenek kasih kamu jabatan direktur. Kamu kerja baik-baik sama nenek. Nantinya nenek pasti kasih kamu saham perusahaan. Bahkan bisa saja nenek akan biarkan kamu yang mewariskan kepemimpinan. Bagaimana? Belakangan ini keluarga Haris sedang dalam situasi yang sangat sulit. Perusahaan Houston memutuskan kontrak kerja dengan mereka. Bahkan sampai di blacklist. Lalu keluarga Aresta datang untuk membatalkan pernikahan dengan keluarga Haris. Sedangkan Arkan sama sekali tidak bisa diharapkan. Saat ini harapan satu-satunya yang Nyonya Haris miliki hanyalah membawa Alena kembali. Dengan membiarkan cucunya itu kembali bekerja di perusahaan, mungkin Haris Group baru bisa membuat terobosan baru. Dan mungkin saja, Alena bisa mendapatkan kembali kontrak kerja sama dengan perusahaan Houston. Dengan begitu, rekan kerja sama mereka yang lama juga akan kembali bekerja sama dengan Haris Group. Kalau sudah begitu, maka situasi akan berbalik dalam waktu singkat. Tetapi Nyonya Haris tidak menyangka. Alena ternyata menggeleng sebagai tanda menolak. Cucunya itu berkata, aku nggak tertarik. Aku hanya ingin mengerjakan bisnisku sendiri dengan baik. Alena, aku sarankan kamu lebih tahu diri sedikit. Coba kamu lihat sendiri. Hari ini baru buka, tetapi sudah sepi begini. Ada orang yang datang beri kamu ucapan selamat enggak? Kayak gini mau bangun bisnis. Kalau aku lihat, belum buka saja sudah bangkrut duluan, ujar Glenn dengan sinis. Apa urusannya sama kalian?
Kalau ada orang yang datang atau nggak ke sini, asalkan aku mau, semua orang-orang terhormat di Jakarta bakal datang untuk kasih selamat pada Lena, ujar Tama penuh sarkasme. Bab 174. Tunggu dan lihat saja sendiri. Saat mendengar perkataan Tama, Arkan yang beberapa saat lalu tidak berkutik, langsung tertawa menghina. Tama, pura-pura saja kamu. Paling-paling kamu kenal preman-preman jalanan. Memangnya kamu kira kamu itu siapa? Aku nggak percaya kamu bisa undang orang-orang dari kalangan atas, cibir Arkan. Vivian yang berada di sampingnya juga ikut menimpali. Cih, orang nggak berguna kayak dia. Paling hebat kalau soal membual. Kalau saja hari ini acara peresmian ini nggak ada orang yang hadir. Besok studio ini pasti bakal jadi bahan tertawaan seJakarta. Aku mau lihat bagaimana kamu menjalankan bisnis ini nanti. Alena terdiam sambil mendengarkan perkataan Vivian. Meskipun perempuan itu tidak mengatakan apapun, tetapi dalam hatinya tetap saja muncul rasa khawatir. Terus terang saja, bagi Alena acara peresmian seperti ini adalah kesempatan untuk membangun dan menjalin koneksi dengan para pebisnis lainnya. Kalau banyak tamu yang hadir, maka terbukti perusahaan tersebut memiliki koneksi yang kuat. Selain itu juga mencerminkan kekuatan perusahaan tersebut, terutama kalau bisa mendatangkan tamu dari kalangan-kalangan besar. Saat hal tersebut terdengar oleh orang banyak, maka harga diri dan reputasi perusahaan yang bagus akan tertancap di mata dunia awam maupun dunia bisnis. Tetapi kalau tidak ada seorang pun yang datang, berarti sama saja Alena memberitahukan kepada semua orang, kalau perusahaannya tidak memiliki sumber daya dan tidak memiliki koneksi. Bagaimana mungkin suatu perusahaan mau bekerja sama dengan perusahaan seperti itu? Kalau saja hari ini perusahaan Houston akan mengutus seseorang untuk datang, maka secara tidak langsung bisa menaikkan reputasi perusahaan Alena. Tetap perempuan itu sendiri juga tidak yakin. Apakah perusahaan besar itu peduli padanya atau tidak? Alena, ini sebentar lagi mau jam 10. Tapi sampai sekarang belum ada satupun tamu yang datang. Nenek lihat tempat bobrok kamu ini nggak menarik sedikit pun. Nenek sarankan kamu kembali bekerja di Haris Group. Nanti kamu bantu bangun keluarga Haris baik-baik. Kayak begitu masih lebih baik daripada seperti kamu sekarang, ujar Nyonya Haris. Setelah mengetahui kalau Alena sudah mau meresmikan bisnis yang dia bangun, keluarga Haris segera menjalin komunikasi dengan beberapa rekan bisnis yang lebih dekat. Setelah mereka tahu kalau Alena adalah orang yang keluar dari keluarga Haris, mereka semua bilang tidak akan menghadiri acara peresmian hari ini. Kelak mereka juga tidak akan bekerja sama dengan perusahaan Alena. Jadi Nyonya Haris baru menjamin, hari ini tidak mungkin akan ada orang yang memiliki kekuasaan yang akan hadir di acara peresmian itu. Nanti, saat Alena melihat sepinya studionya itu, perempuan itu pasti akan merasa putus asa. Setelah itu Nyonya Haris akan semakin mudah untuk mengendalikan cucunya itu. Saat ini, hati Alena juga sudah sangat cemas. Perempuan itu menggigit bibir bawahnya. Dia dihantui dengan perasaan khawatir. Tama yang berdiri di sampingnya seolah bisa merasakan khawatirnya. Lelaki itu menggenggam erat tangan istrinya. Lena, memangnya kenapa kalaupun hari ini nggak ada satupun tamu yang datang? Asalkan ada aku di sini sudah cukup, ujar Tama dengan serius. Alena menatap Tama terharu. Perempuan itu menganggukkan kepalanya perlahan. Tetapi aneh saja, pelan-pelan dia pun merasa sedikit lebih tenang. Tetapi tiba-tiba Nyonya Haris berkata dengan sinis. Tama, kamu menganggap dirimu terlalu hebat. Apa gunanya kalau ada kamu di sini? Kamu bisa cari orang-orang besar buat datang ke studio Alena. Kamu bisa carikan pesanan buat Alena. Tanpa dukungan dari Haris Group, cepat atau lambat kalian pasti akan menemui jalan buntu. Perusahaan Lena pasti bisa menjadi semakin baik dan lebih baik lagi. Jangankan Haris Group yang sekarang diambang kebangkrutan. Sekalipun Haris Group yang sedang di masa kejayaannya juga bukan apa-apa di hadapan Lena. Lena ingin melampaui kalian. Apa susahnya? Tukas Tama dengan angkuh. Ngomong saja hebat benar. Nyonya Haris tidak menduga kalau Tama akan mengatakan kalau Haris Group sedang diambang kebangkrutan. Bahkan dia bilang kalau Alena bisa dengan mudahnya melampaui Haris Group di masa kejayaannya. Perempuan itu merasa telah mendapat penghinaan yang sangat-sangat besar.
Saking marahnya Nyonya Haris langsung menghentakkan ujung tongkatnya dengan keras ke atas lantai. Kamu itu cuma manusia tidak berguna yang masuk ke keluarga Haris. Berani-beraninya kamu omong besar di sini. Bentak Nyonya Haris. Kamu bilang aku omong besar. Hehehe. Sayang sekali. Aku cuma ngomong yang sebenarnya saja. Kalau nggak percaya, kalian tunggu dan lihat saja sendiri. Ujar Tama sambil tertawa pelan. Kali ini Arkan yang buka suara dan berkata, "Oke, Tama, aku tunggu perusahaan kali bisa berubah menjadi sebesar apa." Detik demi detik, menit demi menit berlalu. Waktu acara peresmian yang sudah ditentukan semakin dan semakin dekat. Suasana hati Alena juga semakin tidak karuan. Perempuan itu tanpa henti menatap jam tangannya. Matanya menatap arah luar dengan tatapan kosong. Melihat situasinya yang seperti itu, Tama mencoba mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. Tetapi kali ini apapun yang dikatakan lelaki itu, sama sekali tidak mempan bagi Alena. Sebenarnya dia juga tidak merasa khawatir. Undangannya sudah diberikan ke Houston. Dia yakin Melissa tidak mungkin tidak datang menghadiri acara tersebut. Kemungkinan perempuan itu telat karena sedang menyiapkan hadiah. Glenn bertanya dengan muka tenang. Gimana? Kalian masih merasa diri kalian penting? Jam sudah hampir menunjukkan pukul 10. Jika memang masih ada tamu yang akan datang seharusnya sudah tiba sedari tadi. Dari arah pintu masuk masih tetap tidak terlihat bayangan satu orang pun yang semakin memperkuat dugaan bahwa tidak akan ada orang lain lagi yang datang. Vivian berkata dengan nada riang. "Pa, orang ini kan sudah bilang kalau enggak ada satu orang pun yang datang juga enggak apa-apa. Ada dia sendiri aja sudah lebih dari cukup. Enggak ngaca sebenarnya. Dia pikir dia sehebat apa?" Ujar Vivian lagi. Kali ya siapa dia. Beberapa saat kemudian terdengar suara dari arah resepsionis yang berseru, "Pak Brian dari Singapura telah tiba." Brian Lee. Tama sedikit bingung ketika mendengar Brian datang kemari. Semenjak kejadian dengan Yandi di kediaman Aresta kemarin dia sudah tidak pernah bertemu dengan lelaki itu lagi. Acara pembukaan kali ini dia juga tidak mengundang lelaki itu. Mengapa dia bisa hadir? Sedangkan keluarga Haris lainnya membelalakkan matanya dengan lebar. Brian Lee, orang terkaya di Singapura dan memiliki power sangat besar itu kenapa bisa datang ke sini? Ketika Brian masuk ke dalam dia langsung berjalan dengan langkah lebar-lebar ke arah Tama yang tengah berdiri di depan ruangan kantor. Pemandangan tersebut membuat keluarga Haris yang lainnya mengerutkan kening semakin dalam. Mereka saling berpandangan kemudian Glenn membuka suara. Beberapa hari yang lalu aku baru saja berkenalan dengan seorang pengusaha di Singapura. Katanya dia cukup dekat dengan Brian Lee ini. Jangan-jangan Brian datang ke sini atas permintaan orang itu untuk berkenalan denganku. Setelah mengucapkan kalimat itu, Glenn merapikan bajunya dan memutuskan menghampiri Brian dan Tama. Sedangkan Nyonya Haris dan yang lainnya mengikuti di belakang. Brian yang sudah tiba di hadapan Tama berkata, "Aduh Pak Tama, akhirnya saya keburu juga." Di tengah tatapan penuh kejutan orang yang lain, Tama hanya mengangguk dan bertanya, "Kenapa kamu bisa datang? Pak, hari ini kan acara opening istri Anda. Saya nggak boleh absen dong," jawab Brian. Dengan wajah sumringah Glenn berkata, "Halo Pak Brian, mari kita masuk ke dalam buat ngobrol. Nggak enak biarin Anda berdiri di sini." Brian yang tengah berusaha mencari muka dengan Tama mendadak dihentikan begitu saja oleh orang lain merasa tidak senang dan kesal. Raut wajahnya menjadi dingin. Dia mendelikkan matanya ke arah Glenn. "Siapa kamu? Enggak lihat saya lagi bicara sama Pak Tama?" Ketus Brian. Glenn tersentak beberapa saat dengan mulut melongo dan bertanya, "Saya adalah Glenn dari keluarga Haris. Bukannya Pak Mark yang ingin mengenalkan aku ke Anda?" "Pak," Brian menautkan alisnya bingung mendengar ucapan Glenn. "Saya enggak kenal kamu apalagi orang yang bernama Mark itu. Kedatangan saya hari ini untuk memberikan selamat ke Ibu Alena untuk opening kantor barunya." Bersambung.